Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memaparkan tentang penerapan strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Dalam memilih strategi untuk pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif atau ketika dihadapkan dengan sebuah kelas yang memiliki peserta didik yang beragam, maka sudah tentu dilakukan identifikasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi terkait peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Dan dari sini kita akan mengenali mana peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus agar dapat mengetahui kebutuhan, kelebihan, dan kekurangannya sehingga dapat disusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Strategi pembelajaran dibuat sedemikian rupa menggunakan prinsip-prinsip Universal Design of Learning atau biasa kita sebut dengan UDL. Semua dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik dan membuat perencanaan pembelajaran RPP yang akomodatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan profil belajar siswa atau profil belajar peserta didik, biasanya kita sebut dengan PBS. Nah, untuk mengakomodasi peserta didik yang spesial ini kita harus melakukan yang namanya adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum ini dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan pembelajaran, memodifikasi materi pembelajaran, kemudian memodifikasi proses pembelajaran, dan juga memodifikasi penilaian dalam pembelajaran. Nah, selain prinsip UDL tadi, kita gunakan strategi-strategi apa yang harus kita terapkan dalam prinsip UDL ini. Yang pertama ada multiple means of engagement. Yang kedua ada multiple means of representation, dan yang ketiga ada multiple means of action and expression. Nah, di sini bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut ketika prinsip UDL tadi? Yang pertama yaitu mengimplementasikan prinsip multiple means of engagement. Dengan cara apa? Dengan cara menyusun rencana pembelajaran yang kolaboratif, menyampaikan materi yang dikemas dengan menarik, dengan berbagai macam sumber dan berbagai macam bentuk disesuaikan dengan kondisi siswa yang ada di dalam kelas kita. Profil belajarnya seperti apa? Yang kedua yaitu bagaimana cara mengimplementasikan prinsip multiple means of representation, yaitu dengan cara menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara belajar peserta didik, memberikan makna pada pembelajaran sesuai dengan keragaman mereka, dengan mengetahui gaya belajar mereka. Misalnya, siswa di kelas saya ada yang tipe auditory, maka akan dilakukan dengan presentasi multimedia. Siswa saya yang memiliki kecenderungan visual, maka dengan membaca teks digital karena sekarang sedang PJJ. Untuk siswa yang memiliki kecenderungan kinestetik, maka dengan permainan atau gerak-gerak fisik, pengamatan lingkungan di luar rumah. Yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan multiple means of act and reaction. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara pada materi yang diajarkan berdasarkan kecerdasan yang menonjol. Di sini kaitannya dengan multiple intelligence. Multiple intelligence, Bapak Ibu di rumah sudah pasti tahu, ada kecerdasan verbal linguistik, ada logis matematis, ada spesial visual, ada kinestetik jasmani, ada musikal, ada intrapersonal, ada interpersonal, ada naturalis, dan ada eksistensial. Dari sini kita bisa memetakan potensi mana dari peserta didik kita yang paling menonjol. Disitulah strategi pembelajaran yang
kita lakukan untuk membuat kelas menjadi adil, kelas mengayomi peserta didik yang umum, yang beragam. Nah, yang tidak kalah penting juga yaitu segala rencana pembelajaran yang sudah baik tadi tidak akan berjalan secara optimal jika tidak ada kolaborasi atau kerjasama dengan stakeholder terkait. Misalnya antar pihak di dalam sekolah, antara guru satu dengan guru yang lain, kemudian peserta didik, kami sebagai pengajar dengan orang tua atau wali murid, psikolog, terapis, atau guru pendamping khusus jika dibutuhkan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.